Ya Allah, ampunkan ayah saya, ya Allah. Ayah menjadi benteng dalam hidup, ya Allah. Tak tahu dengan panas dan dingin. Masuk sungai, keluar sungai. Masuk tanah, dalam tanah. Menggali sumur demi menghidupkan kami, ya Allah. Tolong, ya Allah. Macam-macam. Ayah saya banyak tinggal solat. Tak sempat berwirid. Tak sempat baca Yasin. Demi mencari sesuap nasi untuk kami, ya Allah. Tolong ampunkan. Beres. Ya Allah, ampunkan anak-anak saya, ya Allah. Tunjukkan mereka menjadi anak yang baik, ya Allah. Jadikan anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, anak saya nomor itu dah 3 kali orang melamar, ya Allah. Belum juga dapat jodoh, ya Allah. Doa. Ya Allah, tanah saya di sana itu, ya Allah. Lah 3 kali orang nak memboleh, tak jadi-jadi tu, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi wahda sadaqa wahda wa nasara abada wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu dalam rangka menuntut ilmu, memperdalam atau menambah ilmu manasik. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu, kita pergunakan alat peraga karena kita belajar. Tidaklah bermaksud saya mengajar Bapak dan Ibu, tapi mengulang-ulang. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz kita tadi, Bapak Ibu telah berkali-kali ikut manasik, malah bertahun-tahun, tapi apa salahnya? Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, volume pagi ini masih baterainya mengencas. Iya. Iya, masih. Pagi ini masih ngencas. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah haji angkat tangan. Ya, makasih. Yang sudah umroh angkat tangan. Tiap-tiap orang haji pasti sudah umroh. Tiap-tiap umroh belum tentu haji. Okey. Kita karena waktu singkat, kita coba kilat saja. Mak dan ayah tak perlu hafal ya, tak perlu menghafal. Tapi yang perlu paham. Okey. Kita coba dari rumah dulu, Pak. Ini mau habis juga nih. Pengurus mau habis juga baterainya. Dah, Bapak Ibu, yang dari rumah dulu kita. Apa yang harus kita kerjakan kalau berangkat haji atau umrah, mulai dari rumah. 1, Bapak Ibu, luruskan niat. Ya, luruskan niat. Karena Bapak dan Ibu, iblis itu sangat pandai berdendang dan bergoyang. Kalau lagu kita rebana, goyangnya rebana. Kalau lagu kita keroncong, goyangnya keroncong. Artinya iblis tidak suka kalau amal ibadat kita itu bagus. Harus rusak, itulah kerjanya. Makanya luruskan niat. Yang kedua, nih main-main cepat aja Pak. Yang kedua, untuk ini di rumah sebelum berangkat, lakukan solat sunat taubat. Jadi sebelum berangkat itu taubat dulu. Karena banyak orang dan takwid dan poi takwid dan besok di situ terjadi apa-apa kerojodan di dunia kau di situ kau macam-macam. Besok ditengokkan Allah Taala di situ. Sebahagian benar bahawa kejadian apa yang ia lakukan di kampung halaman, di sana Allah Ta'ala tengokkan. Ada sebahagian besar pekerjaan di kampungnya jelek segala macam, tapi di sana sangat dimuliakan.
Maka untuk itu sebelum berangkat lakukan solat sunat taubat. Kapan perlu bak kata orang tua awak mandi balimau. Mandi balimau dulu. Tahu ibu mandi balimau? Bahasa Inggris tu mandi balimau tu bahasa Inggris. Limau jeruk nipis itu direbus, kemudian mandi dengan itu. Sengaja aku mandi sunat taubat lillahi ta'ala. Selepas mandi taubat, ngambil wuduk. Siap wuduk, lakukan solat sunat taubat. Karena solat sunat taubat itu dilakukan kapan saja. Mau jam sekarang, mau ba'da zuhur, mau ba'da asar, mau subuh, terserah. Usolli sunatan taubat rok'ataini lillahi ta'ala. Kapan perlu solat sunat taubat ini, ma'aya tiap hari buat. Solat sunat itu tiap hari. Karena dosa ayah bapak ada banyak itu. Dosa saya banyak juga. Kita tengok banyak dosa ayah pada ambo. Judi saya tidak ikut. Jual tanah orang saya tidak ikut. Maling ikan orang saya tidak ikut. Paling-paling saya dulu ngambil jeruk orang lah ada itu. Mak juga gitu. Gunjing ada sikit. Mambil piti laki ada sakit. Iya atau tidak, pasti kita punya doa. Jadi solat sunat taubat. Lebih bagus kita menganggap diri kita berdosa daripada menganggap diri kita itu dia. Okey, ini cepat-cepat aja nih. Nah, Isra Mi'raj sudah kuala. Masya Allah. Nasi bungkus sudah disediakan belum? Aman itu. Okey. Ama ayah, awak yang tua-tua macam kau relax tu panjang. Sebab awak yang tua-tua kau jinak penyakit. Seketik stres, seketik domam. Ya karena bukan apa, karena banyak berpikir. Perangai anak lah macam kau, perangai menantu lah macam kau, dan iko pula. Jadi makin banyak buat berpikir apalah bayar uang ongkos kau lah tambah ribet pula. Domam je jadinya. Tapi ada orang tak domam ada apa? Padahal kita mandi air panas, gosok gigi, kemudian makan yang enak-enak, yang panas-panas, domam julai. Ada orang tak domam? Saya tengok tu ngeliling-ngeliling kota aja kerjanya. Jalan sembarangan, tidur di sembarangan, makan yang basi-basi yang dalam tong sampah, mandi dalam parit. Tak ada mandi-mandinya dah. Tak ada domam dah. Kenapa mereka tu nak pernah sakit? Karena lah putri taliaki, Pak. Awak kau dia sakit, dia berfikir itulah. Tu, Bapak. Okey. Lanjut. Setelah solat sunat taubat, yang ketiga, apa kerja kita lagi, Pak Ustaz? Ini sebelum berangkat, ini mak ayah. Sebelum kita kejar nanti ini sebelum berangkat. Apa yang kita lakukan lagi, Pak Ustaz? Yang kemudian adalah minta maaf. Suami istri walaupun berangkat minta maaf. Kalau tidak berangkat suami wajib minta maaf, istri wajib minta maaf. Minta maaf sama mak dan ayah, minta maaf sama anak-anak yang selama ini kita tidak mendidik sesuai dengan syariat, tidak dididik dengan adat. Inyo di inyo, awak di awak. Tanggung jawab besok di mahkamah Allah tidak terputus. Minta maaf sama tetangga yang selama itu ayamnya awak bantai, telur ayamnya awak ambil. Atau buah-buahannya awak ambil, atau nyapu saruk awak agi ke nyosodon tu awak ndak do. Ya, macam-macam lah. Dengan tetangga kita bisa masuk surga, dengan tetangga kita bisa masuk. Itu makanya minta maaf. Tak maaf. Dan yang keempat, apa lagi Ustaz? Sebelum berangkat, doa. Ya berdoa lah di rumah tu supaya perjalanan awak itu lancar. Berdoa. Kata orang kampung, mak ayah, tidak bisa se-RW satu RT. Tidak bisa satu RT, ya tetangga-tetangga. Tidak bisa tetangga, awak keluarga aja lah, anak bini, minantu, alah. Karena itu mampunya. Jangan paksa-paksa. Kan ada itu sekampung itu, ada Pak. Saya ada banyak itu pergi doa berangkat itu, ada sekampung. Dalam rumah melimpah, kiri kanan melimpah. Banyak pula biaya doa itu daripada berangkat haji lagi Pak. Ya saya kira kayak begitu Pak, betul-betul banyak. Mungkin itu sudah menjadi tradisi bagi mereka. Bagi awak, tidak mampu seperti itu, semampunya.
Ingat Bapak Ibu, doa itu adalah senjata itu. Ad-doa umukhul ibadah. Okey. Beres setelah itu, yang kelima, solat sunat safar. Karena kita mau berangkat. Pas mau berangkat lagi, mak siap-siap lah. Tahu dia, awak berangkat. Solat sunat dulu. Wudu, solat sunat safar. Usolli sunatan safar, rok'ataini lillahi ta'ala. Oh, kami tidak usah ditunggu jemaah di masjid, Pak Ustaz. Boleh tahiyat masjid dulu. Selesai itu, baru solat sunat safar. Jangan sosok dulu dia buat. Solat sunat tahiyat, iya jo. Karena duha lo dulu. Sudah tu, solat sunat safar lo dulu. Sudah tu, solat sunat taubat lo dulu. Sudah tu, hajat lo dulu. Orang nak poi leh. Awak pura-pura taat pula. Jangan. Jadi Bapak Ibu, solat sunat safar. Usolli sunatan safar, rok'ataini lillahi ta'ala. Beres. Allahu Akbar, berangkat. Nah, dari rumah kemana kita berangkat Ustaz? Ke bandara. Kalau sini bandara atau ke Pekanbaru ya, berarti ke bandara. Ndak ke pelabuhan ndak kan? Ke Pekanbaru berarti bandara. Apa kerja Bapak Ibu di bandara itu? Kalau sudah masuk waktu 5 waktu solat itu, berarti Bapak Ibu solat 5 waktu. Zuhur ya solat zuhur, asar ya solat asar. Yang pandai solat jamak qasar. Yang tak pandai itu solat jamak takdim. Solat. Kemudian apa lagi Ustaz di bandara itu? Belum juga berangkat. Ibu istirahat. Bapak Ibu istirahat. Istirahat. Jangan banyak mundar mandir. Itu nanti tenaga mak dan ayah habis. Salam jo anak iko, salam jo tante iko, salam jo cucu iko, lah menangi-nangi pula. Pada malam tadi lah menangi-nangi je dah, Pak. Kau di rumah. Kalau nangi-nangi kau minta maaf kau Tu kan lah nangi-nangi pula. Tiba di bandara nangi lah balik. Istirahatlah. Selesai salam-salam beres, masuklah ke dalam ruang tunggu. Kemudian apa lagi 3? Masuk ruang tunggu. Apakah nanti istilah ke masjid atau di bandara ini aja? Di bandara ini juga, di ruang tunggu umpamanya ini juga. Kalau istilahnya ke asrama haji, ya istirahat. Solat 5 waktu. Di ruang tunggu itu juga. Oh, ternyata dianggaplah di ruang tunggu nanti, di asrama haji misalnya. Ada ruang kayak gini, ada jadwal makan. Tapi mak ayah kalau ada jadwal makan, ternyata satu kloter itu 450 orang. Berarti pisang disediakan 450 atau jeruk 450. Ambil untuk awak aja, untuk uang jadi ambil pula. Boleh faham no? Berarti cik pisang cik awak. Kalau limau cik, jangan ambil lah. Cik iya jo adu masuklah. Buat dalam tas. Kalau di dalam kamar dimakan. Kadang tak dimakan dia bawa-bawa aja nya. Tiba beko di tempat lain, buatlah macam itu. Tiba di muka. Kenapa yang kita ambil tadi itu tidak halal dah? Itu makan untuk awak je dia ambil. Beres. Kalau sudah berangkat. Kemana lagi Pak Ustaz? Ke Batam. Batam. Ini tidak habis baterai, Pak. Oke. Bapak Ibu ke Batam. Tiba di Batam, Bapak Ibu, tiba di Batam, kalau tidak nanti di Pekanbaru, di Batam. 1. Masuk ke ruang tunggu. Ruang tunggu. Ada aula sebesar ini, lebih lagi dari besar dari ini.
Lu kasih kursi kayak begini. Itu namanya ruang tunggu. Bapak Ibu di proses. Saya buat aja lah sini yang kedua, proses. Proses. Prosesnya banyak itu. Yang kesehatan ibu diperiksa. Padahal kemarin sudah suntik segala macam dah periksa beres. Ulang lo balik. Ternyata mohon maaf kakak saya yang subur. Aduh si kecil di dalam. Balik. Nak jadi berangkat. Atau sama ayah sosak ongok. Dilarikan ke Batam Center. Periksa. Dan lain-lain. Makanya itu namanya proses. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Amin. Oke. Apalagi prosesnya itu? Proses keuangan, PT. Dia gelok PT dia. Tak apa-apa, tak serahlah. Dia gini UB, dibelok golang. Tu makanya banyak temuan kini tu. Golang tu sekian ibunya, dibuatnya sekian puluh ibu. Macam-macam lah. Kalau berita-berita yang kita dengar tu macam-macam. Saya sejak malam tadi sampai pagi ini mencari berita yang akurat untuk keberangkatan Bapak dan Ibu. DPR sampai hari ini tidak tinggal diam. Betul-betul berpihak kepada masyarakat, kepada jemaah, bagaimana bisa jemaah berangkat tahun ini dengan biaya tidak terlalu tinggi. Yang tinggi tetap tinggi, tapi jangan terlalu tinggi. Tapi belum putus, sampai hari ini belum putus. Karena anggota Dewan cukup berbagai alasan untuk mencari Bapak Ibu bisa berangkat. Oke. Sudah itu Bapak Ibu, kalau sudah proses hari ini, itu yang ketiga, Bapak Ibu masuk asrama. Boleh, silakan. Oke. Masuk dalam asrama per kamar. Ada 5 orang, ada 7 orang, ada 6 orang dan lain-lain. Ibu biasanya kompak dari rumah ini. Ternyata nanti di sana dicampur. Tak jadi soal. Makin bercampur, makin banyak dosa anak awak. Biasanya dosa anak awak. Ngapain di situ Ustaz? Dalam kamar itu Bapak Ibu istirahat. Istirahat. Jangan, karena di Batam itu Bapak Ibu, seluruh yang dijual di Mekah itu sebahagian ada di sana. Cek kuning, naninya, nani kuning itu selama macam lah muter-muter pula abilo tanago mereka. Istirahat aja. Apalagi Ustaz? Yang kelima, solat 5 waktu. Jam solat dia solat, jam istirahat dia istirahat. Apalagi Pak Ustaz? Yang keenam besok berangkat. Inilah kerja Bapak Ibu nanti nih. Berangkat, masuk lo ke dalam ruang keberangkatan. Lama lo Pak, ada sajam. Pidato lo apa? Do naninya pidato, perlombaan pidato Pak. Perlombaan pidato, mulai penitia lah heboh-heboh begini. Tambah lo gini itu. Tambah lo sumbangan minta sedekah ikut itu banyak lomba pidato. Awas saja malam tadi ndak lolok doanya banyak lo pidatonya. Itulah Indonesia ngecek je tarwi kan. Dipanggil lagi ketua kloternya siano dikenalkan pula, ketua bimbing hajinya siano dikenalkan pula, tim dokternya siano, tim medisnya situ dikenalkan semua. Setelah terima pula bendera merah putih, macam-macam lah. Saya kemarin itu terakhir bawa jemaah Indonesia, Nusantara, Riau dan Kalimantan. Banyak-banyak lah. Oke, beres. Berangkat. Kemana lagi Pak Ustaz? Masuk pesawat. Masuk pesawat. Saudi Arabia. Atau kalau dari Jakarta, itu biasanya Garuda. Masuk dalam pesawat. Antri. Ternyata mak dan ayah tempat duduk pisah suami isteri. Angik iku laki. Tak nyaman. Bini angik lo ikunya. Masa ia laki dan duduk dengan anak gadinya. Anak gadi lo dapat dapat pak. Anak bini lo nan angik. Mereka dapat ada duduk ke nan tua. Anak bini awak dapat lo ke nan bujang. Awak lo nan angik. Macam-macam. Bacokak kadang-kadang pak bacokak. Padahal di rumah sudah solat taubat, sudah maaf, sudah mendoa, sudah istirahat segala macam. Karena masuk dalam pesawat itu, tempat duduk hendak lomak, mulai naik tensi. Naik tensi. Patut dipanggil bapak lah bawa ang aja lah.
panggil kawan, macam-macam lah. Maka dalam pesawat tu Bapak Ibu, apa kerja kita? Istirahat. Istirahat. Duduklah pada tempat ni tu. Ternyata kurang nyaman. Isteri saya dekat samping bapak, saya dekat ibu ni, umpamanya. Nanti dah beres aman baru cemplis. Aman itu, nak ada apa-apa itu. Bu sini ya, saya situ ya, dah aman. Dah angin lelah sajuk kurisi itu. Boleh paham? Paham Bapak Ibu? Ni yang sudah berangkat haji dan umrah lah, dah terbayang ini. Dah terbayang. Okey, beres. Yang kedua, dalam pesawat itu Bapak Ibu, apa kerja kita lagi? Yang kedua adalah zikir. Mau baca Al-Quran, mau berdoa, mau apa, terserah. Itu namanya zikir. Tapi jangan pura-pura dan sok-sok pula. Kita bawa surat Yasin misalnya. Kawan istirahat, lolok-lolok kawan. Dibuka surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kawan kiri kanan. Nak mengecek. Mengapa you kuat no suara tu? Macam-macam lah. Padahal membaca Al-Quran itu kuat suara bagus. Tapi saat itu tidak. Sebab orang istirahat. Jangan pura-pura jago lo awak le. Ternyata kena awak baca tu nak topik fasohanya dah. Nak topik tajwidnya dah. Kata kawan, baleco je nun. Dia tahu baleco? Tahu ibu baleco? Nak tahu kan? Tengok dalam kamus mereka. Mauta je, suara Minang mauta je. Kepuah apa bacanya. Ni. Apa lagi kerja dalam pesawat tu Ustaz? Makan. Makan. Sekali 2 jam makan, sekali 2 jam makan, sekali 2 jam makan. Okey, terima kasih. Wak bin mana dulu ya? Okey. Kemudian apa lagi Ustaz? Yang keempat, solat jamak atau qasar. Tu. Ternyata ini Bapak Ibu dalam pesawat. Kata kru pesawat, Bapak Ibu para jemaah haji, solat asar telah masuk. Silakan melakukan ibadah asar. Jamak dan solat Bapak Ibu melakukan tayamum. Tidak boleh memakai air. Maka kita pakai tayamum. Kata guru-guru kita sebagian, boleh di dinding pesawat, boleh di kursi, boleh di punggung kawan. Katanya begitu. Tapi kata buya saya, almarhum tak boleh. Kecuali darurat. Kenapa tak boleh? Karena tayamum itu ada syarat. Bahwa ada tayamum dengan tanah. Bahwa ada tanah itu berdebu. Bahwa tanah itu suci. Tidak bernajis. Tidak berlumpur. Tiap-tiap debu belum tentu dari tanah. Tiap tanah pasti ini dalam ni banyak debu ni. Banyak ni. Ni banyak. Tapi belum tentu di tanah. Apalagi dalam pesawat. Minta kawan mengawik-gawiknya tu kan. Tobang ketombinya. Ada gawik kaki gatal-gatal kan. Jadi kita tidak membatalkan. Tapi tidak abdal. Kalau saya jam-jam kayak begini, di rumah ada tanah situ. Saya ambil kertas. Semaikan tanah yang kering itu. Semaikan. Timbal balik. Semaikan. Semuanya semaikan. Nanti baru ginikan. Pasti tinggal debu di sana. Tinggal debu. Lipat. Lipat kecil misalnya. Mohon maaf ni pinjam. Lipat kecil. Nanti masukkan dalam tas. Ketika kita mau solat, tayamum. Ini kan bisa dibagi 2 nih. Ini dulu yang di atas ni. Tayamumnya begini Bapak Ibu. Ini dibuka seperti biasa. Ini juga kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku bertayamum pengganti wuduk fardu lillahi ta'ala. Beres. Yang sudah dipakai, jangan pakai lagi. Balik. Karena yang dipakai tadi, kalau pakai lagi, mustakmal. Ni. Yang tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Atau yang kanan di bawah, boleh kiri di atas. Ini dianggap aja yang kanan di atas. Tarik ke bawah. Naikkan ke atas. Dorong ke depan. Kalau dorong tu mesti ke depan itu Pak. Ya. Gitu juga. Ini tarik ke belakang. Kalau tarik ke belakang kan. Naik ke atas. Dorong ke depan. Beres. Ibu-ibu nanti karena tangan ibu tu aurat. Hati-hati dengan mukena yang ada. Tutup. Beres. Solat. Kayak gini. Solat fardhu asar. 4 rakaatin. Ada lillahi ta'ala.
Allahu Akbar. Baca doa itu satu biasa. Doa iftitah. Kabira walhamdulillah kasra wa subhanallah. Dan seterusnya. Baca Al-Fatihah. Baca ayat pendek-pendek aja. Qul huwallah beres. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kayak biasa. Sami Allahu liman hamida rabbana. Dan seterusnya. Sujudnya agak sedikit ke bawah. Jam mereka sujud macam biasa pula. Mereka direm togak deh mereka. Naik kaki kata mereka. Jadi bapak ibu, gitu. Oh ternyata ibu bapak solat zuhur jamak takdim misalnya. Yang sudah dipakai tadi ini buang, lipat buang. Tidak boleh lagi dipakai untuk tayamum dan tayamum untuk kedua kali. Ambil lagi kertas yang lain. Karena tayamum hanya berlaku untuk satu kali solat. Beda dengan wudu. Wudu maghrib masih ada, isya masih ada. Tak batal-batal sampai subuh. Subuh tak berwuduk. Masih boleh. Zuhur masih boleh. Kalau tayamum hanya untuk satu kali solat. Beres. Ini tak lama-lama. Ini belum lagi. Masih perjalanan baru ni. Beres bapak dan ibu. Yang kelima bapak ibu. Beres. Solat, jamak dan qasar dan lain-lain. Bapak ibu. Jangan lupa banyak doa di dalam itu. Nak tidur apa silakan. Beres. Sampailah bapak ibu ke Madinah. Madinah. Inilah perjalanan bapak ibu nanti. Kalau ke Jeddah ya ke Jeddah. Kalau ke Madinah ya Madinah. Kalau nanti bapak ibu kloter pertama itu ke Madinah. Kalau kloter kedua nanti Jeddah. Boleh baca Jeddah, boleh baca Juddah. Artinya nenek. Sebab Siti Hawa dan sejarah di situ dikemumikan. Okey, bapak ibu. Apa kerja bapak ibu kita di Madinah itu? Ada tak sangkut paut? Sunat haji, sunat umrah, rukun haji, rukun umrah. Mari kita baca. Di Madinah yang kita kerjakan bapak ibu, satu, ziarah ke makam Rasul. Itu yang dicari dulu. Ternyata bapak ibu hari ini misalnya bapak ke Madinah, hari ini juga berangkat ke Mekah. Yang dicari situ makam Rasul itulah. Ziarah ke makam Rasul. Man ziyaratil qabri. Siapa yang menziarahi kuburku, kata Rasul, ma'iyanil jannah. Maka besok bersamaku di dalam surga. Luar biasa. Sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana umat engkau yang tak sampai ke Madinah? Uangnya tidak ada, badannya sakit, tidak bisa ziarah. Man ziyaratil ulama. Siapa yang menziarahi ulama, masa hidup atau meninggal, ma'iyanil jannah. Sama denganku besok dalam surga. Walimaza ya Rasul? Kenapa ya Rasul? Kok sama dengan engkau? Al-ulama'u warasatul anbiya. Karena ulama itu pengganti Nabi. Jadi berbahagialah bapak dapat ziarah ke Aceh, ke Medan, ke Sumatera Barat. Karena itu banyak ulama-ulama besar dari dahulu. Dan juga mungkin di kampung-kampung kita masing-masing ada ulama-ulama yang tersohor. Sampai ustaz-ustaz, angku-angku yang mengajarkan awak. Ziarah. Masih hidup atau masih meninggal. Yang kedua, yang dicari ke Madinah itu apa ustaz? Doa di Raudhah. Doa di Raudhah. Masjidin Nabawi terletak makam Rasul. Taman Raudhah tempat himpun doa. Padamu pinta. Maka bapak dan ibu, orang yang dapat di Raudhah rasanya beda. Tidak bisa diucap. Padahal itu baru di dunia. Dulu berebut siapa yang pandai, siapa yang cepat, dia yang dapat. Sekarang antri. Jadi kalau kita ingin ke Raudhah, tidak ada susahnya sepanjang kita sabar menunggu giliran. Ya sebesar inilah Raudhah lebih kurang. Doa. Doa di Raudhah. Doanya gimana tuh Pak Ustaz? Kalau bisa secara tertib. Doakan diri, ya Allah ampunkan dosa saya, ya Allah yang zahir ataupun yang nyata, ya Allah yang besar ataupun yang kecil. Ya malu aku di hadapan engkau, ya Allah. Dosaku tidak terbilang, ya Allah. Dosaku tidak terpikul, ya Allah. Engkau yang tahu sekecil dan sebanyak apa, ya Allah. Habis panjang doa kita. Ya Allah ampunkan dosa mak saya, ya Allah. Yang menjerit,
melahirkan saya ya Allah tidak terbalas oleh saya jasanya ya Allah. Dia jangan ke berangkat haji dan umrah ya Allah. Jangan ke Madinah ya Allah. Ke mana-mana jalan kaki membesarkan kami ya Allah. Menjunjung kayu untuk masak nasi kami ya Allah. Tanpa sandal dia pergi ke sawah ke ladang besar kami ya Allah. Berangkat ke pasar tidak punya apa-apa ya Allah. Demi kami ya Allah. Sekarang mak ayah sudah tiada ya Allah. Ampunkan, panjang pula. Ya Allah, ampunkan ayah saya ya Allah. Ayah menjadi benteng dalam hidup ya Allah. Tak tahu dengan panas dan dingin. Masuk sungai, keluar sungai. Masuk tanah, dalam tanah. Menggali sumur demi menghidupkan kami ya Allah. Tolong ya Allah. Macam-macam. Ayah saya banyak tinggal solat. Tak sempat berwirid. Tak sempat baca yasin. Demi mencari sesuap nasi untuk kami ya Allah. Tolong ampunkan. Beres. Ya Allah, ampunkan anak-anak saya ya Allah. Tunjukkan mereka menjadi anak yang baik ya Allah. Jadikan anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, anak saya nomor itu dah 3 kali orang melamar ya Allah. Belum juga dapat jodoh ya Allah. Doa. Ya Allah, tanah saya di sana itu ya Allah. 3 kali orang nak membeli, tak jadi-jadi tu ya Allah. Pokoknya doa sepuas-puas. Kapan perlu berantai. Ya Allah, mati saya besok dalam kubur. Tak terbayangkan gelapnya kubur ya Allah. Tak terbayangnya itu sunyinya kubur ya Allah. Jadikan kubur saya raudatun min riyadil jannah. Bagaikan taman surga. Ya Allah, besok huru hara kiamat al-qari'atu mal-qari'ah. Tak tertanggungnya bagi kami ya Allah. Tak tertangkis ya Allah. Tak ada pembalasan ya Allah. Yang bisa kami balas ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami ya Allah. Besok di padang mahsyar hanya matahari satu hesta ya Allah. Mendidih benak dan keringat kami ya Allah. Tolong lindungi kami ya Allah. Engkaulah yang pelindung satu-satunya ya Allah. Berantai sampai hisab. Ya Allah, timbang amal ibadat saya besok. Malu saya ya Allah. Puasa saya tidak seberapa ya Allah. Tahajud saya tidak seberapa ya Allah. Tapi dosa saya lebih besar dan lebih banyak ya Allah. Tapi saya minta kepada Engkau. Jadikan yang buruk itu amal ibadat bagiku ya Allah. Ganti dosa dengan pahala ya Allah. Tidak habis-habis. Besok ya Allah di siratal mustaqim ya Allah. Tajamnya bukan main. Tipisnya bukan main, halusnya bukan main. Sementara menjilat-jilat api neraka dari bawah ya Allah. Dengan apa aku bisa lewat di sana ya Allah? Tanpa ada bimbingan Engkau ya Allah. Ini hujan lagi mak, ini berhujan ya. Hujan itu. Ya Allah, bila besok benda surga itu Engkau terbuka ya Allah. Terhalang ijab saya masuk surga itu ya Allah. Mungkin karena dulu anak saya tak terdidik ya Allah. Mungkin saya sama istri tak bertanggungjawab. Mungkin saya sama suami tak mempunyai hormat dan perhatian ya Allah. Itu membuat saya mohon ya Allah. Saya tidak ingin masuk surga sendiri. Kumpulkan saya dengan mak dan ayah saya. Kumpulkan saya sama teman atuk dan keluarga saya. Onde ma hujan pak, hujan. Karena saya sudah menikmati di situ. Walaupun sekejap, tapi enaknya luar biasa. Itulah yang dicari. Ziarah ke makam Rasul, doa di Raudhah. Apalagi Pak Ustaz? Yang ketiga, memperbanyak ibadah. Inilah sebut dengan solat arba'in. Solat 5 waktu. Zikir, baca Al-Quran, solat hajat, solat sunat taubat, dan lain-lain. Itu namanya memperbanyak ibadah. Jangan lolok je mereka dalam kamar. Orang pergi masjid lolok je dalam kamar. Lepas solat mereka turun dari hotel itu. Allahu Akbar Allah. Awak lah solat awak di teras. Boleh. Tapi kawan dapat Innova. Awak dapat juga gerobak lah rusak pula. Didorong tu. Kawan pakai AC. Artinya Bapak Ibu tentu ibadahnya beda. Nilainya beda. Kecuali ada unsur. Ayah domam, emak ambo domam. Jangan dipaksakan sebab tidak ada masalah rukun di sini. Rukun haji tidak ada, rukun umroh tidak ada. Tidak ada. Makanya ke Madinah tu jangan tawaf aja korojonya. Ada kawan tawaf aja. Oh itu. Ya. Okey, Bapak Ibu. Tahun ini kabarnya tidak ada arba'in Pak Ustaz. Bapak Ibu untuk sementara dalam adukan. Ada 35, ada 30 hari. Biasanya 40. Nah. Biar 1 minggu. Yang penting dapat haji. Betul? Apa gunanya 50 hari tapi tidak dapat-dapat dah. Jadi, arba'in tidak ada sangkut paut dengan rukun dah kan. Jadi Bapak Ibu esok kalau nak dapat arba'in tak apa-apa. Karena
haji itu rukun Islam yang kelima. Maka ada 4 golongan besok di padang mahsyar berebut yang ingin dulu masuk surga. Salah satu orang haji. Ya Allah, kami dulu yang persatuan haji. Seluruh haji kami dulu masuk surga, ya Allah. Alasan tuan-tuan apa? Tidak ada orang lain yang cukup rukun Islam selain pada kami. Kami cukup 5-5-nya, ya Allah. Berebut Pak, berebut. Kata ulama, janganlah begitu haji. Kalian itu dapat mengerjakan haji itu bukan karena uang saja. Karena saya mengajar manasik. Kalau tidak ada ilmu, kalian apa kalian kerjakan? Oh, kata Allah, kan. Ke belakang. Ulama juga begitu. Ulama, kalian dulu. Iya, kenapa? Kalau tidak kami bodoh. Manusia itu tidak pandai apa-apa. Jawab orang miskin, ya Allah, biarlah kami yang terakhir, tidak apa-apa. Asal masuk surga kami, ya Allah. Kami memang tidak berilmu. Kami tidak punya uang. Yang kami andalkan cuma doa dan ibadat, ya Allah. Kalian dulu, masuk. Begitu orang miskin didahulukan masuk surga. Jadi Bapak dan Ibu, alangkah indahnya. Kita miskin, kita berilmu, kita beramal ibadat, kita soleh. Merangkap kompe-ompeknya. Kamano jadi. Atas serap itu mano nak masuk. Lei jelas. Ada mak ayah yang tak kantuk dah. Lolok nak salah. Apalagi Ustaz di Madinah tu kerja Bapak Ibu, ziarah. Ziarah ni judulnya ziarah aja. Nak ziarah ke Baki silakan, nak ziarah ke Jabal Uhud silakan, nak ziarah ke Jabal Ma'ni silakan, percetakan Al-Quran silakan, Masjid Qiblatain silakan, Masjid Quba. Kalau berangkat dari rumah ngambil wudu langsung ke Masjid Quba, tiba Masjid Quba solat 2 rakaat. Terserah mau tahiyat, mau solat duha, mau solat hajat, mau solat taubat, 2 rakaat. Pahalanya sama dengan umrah. Itu yang dicari. Iko nak tiba di Madinah tu, nampak cek kuning boleh, nampak baju kau boleh. Itulah orang waposan kadang-kadang, Pak, Bu. Nanti sampai ke Madinah, tolong bolehkan nombor tasbih yo, tolong bolehkan nombor lapiuk semayang yo, tolong bolehkan saya cerek kuning yo. Kalau bapak dan ibu keluarga itu dipesan salah, tak. Tapi yang hebat adalah bapak ibu nanti sampai ke Madinah, tolong sampaikan salam saya sama Rasul ya. Tolong, itu yang hebat itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina. Jangankan Rasulullah, mak dan ayah kita berada dalam kubur, ziarah kita, dia tahu siapa yang datang, apa yang kita baca, apa yang lewat, apalagi baginda Rasul Habibullah, kekasih Allah. Kalau dibaca mak ayah siapa Nabi Muhammad itu? Pertama, Nabi Muhammad itu nur ala nurin, cahaya Allah. Allah adalah zat. Nabi Muhammad adalah nur. Yang kedua, Sayyidul Awalin wa Sayyidul Akhirin. Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu Imamul Anbiya wa Imamul Mursalin. Imam seluruh Nabi, imam para Rasul. Seluruh Nabi, seluruh Rasul, imamnya Nabi Muhammad. Tidak akan masuk surga satupun besok Nabi itu sebelum Nabi Muhammad yang membuka kuncinya. Belum ada satupun yang namanya Nabi dan Rasul masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Maka Nabi Musa, Ya Rabbi ij'alni lil ummati Muhammad. Ya Allah, tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad. Jangan jadikan saya Nabi. Jangan jadikan saya Rasul, Ya Allah. Itu minta Nabi Musa. Padahal ya Nabi, ya Rasul. Kenapa? Umat Nabi Muhammad istimewa. Kalau berdosa, cukup dengan taubat. Umat Nabi Musa, kalau taubat, bunuh diri, baru namanya taubat. Kalau tidak sanggup bunuh diri, belum namanya taubat. Awak cukup menyesal, menangilah lah. Jadi buat jual. Mulia. Satu kali umat Nabi Muhammad beribadat, 10 halanya, 70 pahalanya, 7,000 pahalanya. Kalau umat lain, sakacik buat yang socik, lo dapat. 2 lo dapat. Coba bayangkan kemuliaan umat saja lebih
umat Nabi Muhammad saja lebih mulia dari Nabi di sisi Allah. Siapa Nabi Muhammad itu lagi Ustaz? Nabi Muhammad adalah sebut dengan Habibullah, kekasih Allah. Siapa lagi Nabi Muhammad itu Ustaz? Nabi yang tidak ada bandingnya di padang mahsyar, satu-satunya manusia yang kasih syafaat kepada umat. Coba, la tajazi nafsun an nafsin syai'a. Tak bisa minta tolong kepada siapapun, hanya kepada Nabi Muhammad minta syafaat. Coba. Makanya berangkat ke Madinah tu yang dicari ziarah ke makam Rasul. Iko nak boliko. Ziarah ke makam Rasul tak ada pai-pai dah. Rugi. Dah, jadi Madinah ziarah ke makam Rasul, doa di Raudhah, memperbanyak ibadah, entah solat arba'in atau solat 5 waktu, ada solat tahajud, ada solat sunat, baca Al-Quran sekian juz selama di Madinah, atau disebut dengan zikir, atau disebut dengan baca doa, dan lain-lain. Kemudian apa lagi? Ziarah. Sambil jalan-jalan kok, bolehlah seketik-seketik. Belanja namanya itu. Biarlah dan tulis kau. Apa lagi Ustaz? Belanja. Ya senang je hati. Tadi nak ada golak-golak, ada sampai belanja golak kali. Masya Allah. Lah tak bayang ni ya. Good. Very good. Itu namanya ngambil barokah. Di Jabal Uhud, umpamanya ziarah ke Jabal Uhud, boleh lo seketik. Sebab yang kita beli di sana tu hukumnya sunat. Ada ulama mengatakan sunat. Kerana Jabal Uhud yang 7 kilo panjangnya itu, yang 300 meter tingginya itu menjadi saksi orang yang datang ke Jabal Uhud. Kerana Jabal, gunung yang masuk surga besok dalam sejarah adalah Jabal Uhud. Itu menjadi, makanya Bapak Ibu tengok besok Jabal Uhud itu kemerah-merahan. Bukan hitam, kemerah-merahan. Kenapa? Dia ikut menangis kekalahan Rasul yang kena di situ karena fitnah dan adu domba kawan. Menggunting dalam lipatan. Itu Bapak Ibu, tahun 2013 datang banjir melanda Jabal Uhud. Kuburan-kuburan pada hanyut. Bergeser pada tempatnya. Begitu redanya banjir, nampaklah mayat-mayat para syuhada Allah itu. Dalam sejarah orang mengatakan bahwa kuburan yang ada itu, mayat-mayat yang ada itu, kayak apa dulu berdarah kena tombak, kena pedang, kena panah, masih seperti itu darahnya meleleh. Tapi harum semerbaknya bukan main. Coba bayangkan, para syuhada Allah. Ribuan banyaknya syuhada Rasulullah di sana meninggal. Belanjalah situ, entah tasbih, entah apa namanya, terserah. Itu namanya belanja. Beres. Apalagi Ustaz, kerja kita di Madinah itu siap-siap untuk umrah. Kan siap-siap berangkat lagi ke Mekah itu. Bersiap-siap Bapak dan Ibu. Siap-siap. Nah, karena ini anak Bapak masih bisa Madinah, Mekah. Mekah. Boleh dibaca Mekah, boleh baca Makkah, boleh dibaca apa namanya itu? Mekah boleh, Ummul Qura pun juga boleh. Karena sejarahnya Bapak Ibu induk kampung. Okey, tapi Mekah yang dalam Al-Quran lebih tertulis. Berangkatlah menuju ke Mekah. Ini bersiap-siap untuk umrah. Berarti Bapak Ibu masih di Madinah ini. Nah, apa lagi Pak Ustaz? Ya, sunat mandi ihram. Sunat mandi ihram. Apa lagi Pak Ustaz? Yang ke-8. Memotong-motong. Ini saya bilang memotong-motong aja. Entah motong kuku, entah motong kumis, kena sudah 1 minggu, sunat hukumnya dipotong-potong. Sunat. Saya tidak usah delopin aja panjang-panjang, boleh tidak apa-apa. Cuma nanti ada larangan. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu, inilah siap-siap sunat mandi ihram, memotong-motong. Kemudian apa lagi Ustaz? Yang ke-9-nya memakai kain
ihram. Untuk umrah. Langsung ke Mekah Ustaz? Tidak, mampir dulu nanya Bir Ali. Kenapa mampir di Bir Ali Ustaz? Ini namanya satu adalah miqat. Miqat itu terbagi dua. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani itu zaman. Boleh di rumah pasang niat, tak apa-apa. Tapi pakai ihram. Larangannya tolong dijauhkan. Kalau miqat makani, berarti tempat. Ini kalau kita berangkat dari rumah menuju Batam, pesawat, menuju ke Madinah, berarti miqatnya di Bir Ali. Keluar dari bis nanti, mau buang hajat, ngambil wudu, masuk dalam masjid, solat tahiyat masjid, pasang niat dalam masjid. Oh kami tidak usah, kami di luar halaman sana. Boleh, ramai-ramai. Tapi niatnya umrah dulu. Karena kita umrah dulu baru haji. Bukan langsung haji. Umrah, pasang niat umrah. Labbaik Allahumma umrah lillahi ta'ala. Atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Pasang niatnya di Bir Ali. Ternyata Bapak Ibu tidak pasang niat, berarti hilang rukun. Karena rukunnya nanti ada 5. Haji, ada 4 untuk umrah. Nah, di miqat Bir Ali ini apa? Pasang niat. Pasang niat. Masukkan dalam hati. Sengaja aku melaksanakan haji dan umrah lillahi ta'ala. Berarti haji ya juga, umrah ya juga. Nah, apa lagi Pak Ustaz? Yang ketiga, Bapak dan Ibu, udah pasang niat, masuk bis. So, begitu dalam bis menuju Mekah, Bapak Ibu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bapak Ibu ikutkan saya bertalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu telah memakai kain ihram, telah pasang niat, pas di miqat, maka selanjutnya menjauhi larangan ihram. Ada Bapak Ibu larangan ihram spesial untuk ibu-ibu, ada spesial untuk ayah-ayah, ada spesial kedua-duanya. Mana contoh? Ibu-ibu tidak boleh tutup wajah. Tak boleh. Pakai apa namanya tu? Ninja tu apa namanya tu? Tak boleh pakai cadar, tak boleh. Selama memakai kain ihram. Ibu tidak boleh tutup telapak tangan selama memakai kain ihram. Kalau hanya jemaah biasa, tak serah tutup semuanya, tak apa-apa. Tinggal lubang mata seketik aja.
Boleh, tak apa-apa. Tapi selama pakai ihram tak boleh. Zahir telapak tangan, batin telapak tangan. Ini buka, ini juga buka. Ada sebagian jemaah dipaluinya kau tinggal ikut je lah. Kenapa pengertiannya yang telapak tangan tu ikut? Padahal ini semuanya telapak tangan, ini juga telapak tangan. Ini batin telapak tangan, ini zahir telapak tangan. Maka ibu dalam solat terbuka telapak tangan, tidak batal solat. Karena itu dimaafkan, tidak aurat. Lain faham? Bapak tak boleh tutup kepala, tak boleh buka. Memulai dari mana? Kalau bisa dari Madinah tadi, dari hotel. Pakai kain ihram. Tapi kalau sudah pasang niat, tak boleh lagi memakai topi atau tutup kepala, buka. Apalagi ayah-ayah tak boleh memakai kain dalam. Singlet tak boleh. Mohon maaf. Color atau celana dalam tak boleh. Pokoknya pelong. Makanya elok-elok koko-koko pakainya pak. Ya pak ya. Dari rumah lah 2 hari bergelut-gelut juana ya. 2 hari. Madinah 8 hari. Tambah keberangkatan 1 hari. Tiba di Mekah ke tambah 1 hari. Lah 2 hari pak. Coba bayangkan nak buka-buka dia. Kau salah kain pak mereka. Duduk mengangkang pula. Ada mak-mak di muka tu mereka. Mak-mak lah 2 hari lah lain pula pandangannya. Nampak lo dia nyala pensil lo nengok. Ada jemaah ngadu sama saya, gimana tu Pak Ustaz? Kami tak sengaja Ustaz, tapi apa tu mengangkang di muka kami Ustaz? Saya jawab, nazratul ula rizku. Pandangan pertama, Zoki mak tu yang Zoki tu. Sampai di real itu ada apa pandu itu Pak? Ya, ada. Tapi pandangan kedua, dosa. Jangan ulang je lain. Lain faham? Ayat tak boleh kain dalam. Bapak Ibu, semuanya kalau kita berangkat haji, dari rumah tak ada petugas. Tapi di bandara belum ada petugas. Baru petugas itu dari Batam. Karena mereka itu dihitung dari Batam, pulangnya ke Batam. Makanya kami petugas dulu sampai ke Batam, pulang ke kampung halaman, ke Pekanbaru, carilah outlet masing-masing. Tidak bisa dengan pesawat itu, karena pesawat itu charter. Tempat duduknya full, kami tidak bisa masuk. Kami carilah pesawat lain. Nak pulang dengan jemaah, kami bayar. Kalau tidak, besok cari pesawat. Kalau tidak, tidur dulu kami dulu di Wisma, tapi bayar. Karena yang dihitung baliknya itu, tidak ada lagi, bayar. Gitulah kami Pak. Jadi ada yang bisa pulang dengan jemaah, ada yang tak bisa pulang dengan jemaah. Nah, tiba di Batam, itu kata ayah saya tadi, sudah ada petugas kita, baik tim hajinya, baik itu tim kloternya, baik dokternya, baik itu disebut dengan tim medisnya, kita dibimbing. Tiba di Madinah pun Bapak dan Ibu, ada pula petugas di sana, tiap sudut sudah diawasi, supaya jangan nyasar. Atau kata ayah saya, ibadah pun juga begitu. Nanti di Madinah itu Bapak Ibu, kita giliran kerjasama dengan muasasah untuk ziarah ke makam Rasul, ada surat tarikh berganti-gantian, ada yang tukang bawa, ibu-ibu bawa ke Raudhah, ada pula ustazah-ustazahnya di samping kawan-kawan kita yang sudah pengalaman. Begitu juga ayah-ayah dan sebagainya. InsyaAllah ayah dan bapak ibu akan didampingi selalu oleh petugas-petugas kita yang telah ditunjuk ajar oleh pemerintah. Okey, beres. Menuju ke Mekah. Dalam bis, menuju ke Mekah. Jadi Bapak Ibu, dalam bis tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, itulah zikir kita yang afdal. Boleh tengok kiri kanan? Boleh. Tengoklah kebesaran Allah. Yang dulu padang pasir tandus, sekarang dah bercampur dengan gunung-gunung. Gunung-gunung pun sudah pada rata, diganti dengan rumah. Rumah pun sudah melonjak ke atas, namanya para gunung-gunung, namanya para hotel, toko-toko. Macam-macam gaya bangunan sesuai dengan modernnya. Jadi kebesaran Allah yang paling dahsyat Bapak Ibu yang pandai belajar dari Mekah ke Madinah ini, Rasulullah hijrah itu Bapak dan Ibu, coba bayangkan jalan kaki, bawa kuda, tidak ada aspal, tidak ada namanya mobil, tidak ada namanya orang jualan di pinggir jalan, tidak ada pakai AC,
Berapa lama Rasul jalan kaki dari Mekah ke Madinah hijrah itu. Belum lagi dihadang oleh tentara Abu Lahab dan Abu Jahil. Tantangannya mati. Panjang sejarah dan ceritanya. Jadi bapak dan ibu beres. Sampailah kita ke Mekah. Sampailah kita ke Mekah. Kemana kita dibawa ke Mekah itu Ustaz? Satu, masuk ke dalam hotel. Diantar kita ke hotel. Biasanya kalau bapak, ibu dari Madinah ke hotel Masjid Nabawi dekat. Tetapi kalau di Mekah sekarang jauh. Tapi nikmat. Kalau dulu dekat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo jalan kaki. Saya mencoba itu semua jalan kaki, naik pick up, berebut-rebut, ada. Satu kandang dengan kambing, ada. Karena itu masanya. Sekarang jauh. Tapi makin jauh, makin disediakan bis. Mutar bis itu 24 jam. Kapan bapak ibu nak ke masjid? Kapan ibu nak ke masjid? Jam berapa? Tasrah. Suami istri kompak, kawan-kawan kompak. Tasrah kita mau berangkat, tidak berangkat. Itu aja ceritanya lagi. Oke. Hotel. Yang kedua, apa kerja bapak dan ibu sampai di Mekah? Mengerjakan umrah. Karena kita haji tamattu. Umrah dulu baru haji. Ingat, tadi dari Madinah memakai kain ihram. Dianggap zuhur. Sampai di Bir Ali dianggap asar. Pasang niat masih memakai kain ihram. Menuju ke Mekah 6 jam, berarti sampai jam 9 malam masih memakai kain ihram untuk umrah. Hati-hati mak dan ayah. Ibu tidak boleh bersolek-solek, tidak boleh pakai gincu, tidak boleh pakai bedak, tidak boleh tutup wajah, telapak tangan. Ayah juga begitu, tidak boleh tutup kepala. Hati-hati larangan ihram itu. Baca dalam buku ini lengkap ini. Mengerjakan umrah. Mengerjakan umrah, bapak ibu, dimulai dari Hajar Aswad, berakhir Hajar Aswad. Umpama ini tiang ini dianggap Hajar Aswad. Kita masuk dari pintu ini, baru nampak Ka'bah. Baca doa. Kalau mau masuk, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, dan seterusnya. Nampak Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa takriman wa mahabatan sampai wa birran. Enggak dapat dah. Subhanallah. Aja dijula. Enggak je pandai dah. Enggak je dah. Laduh. Mutar ke kanan. Dianggap mohon maaf ayah. Nih sudut Hajar Aswad. Di sudut ini ada lampu hijau. Siapa yang sudah sampai di sudut sini, palingkan wajah dan badan menghadap ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Salasa marrah, 3 kali lebih baik. Kenapa? Rasul dulu memulai tawaf langsung mencium Hajar Aswad, baru dia mulai sampai cium lagi, sampai kedua cium lagi. Karena waktu itu hanya 13 orang. Lapang. Kalau seandainya diwajibkan kita itu cium Hajar Aswad dulu, baru tawaf. Banyak yang mati mungkin Pak. Banyak yang mati. Bahasa lingkik, bahasa awak. Maka namanya isyarah, kata kiasan. Cukup melambaikan tangan, itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Kenapa? Karena ad-darurah masuk darurat. Masuk dalam keadaan darurat. Begitu. Tawaf. Bapak dan ibu, nih. Tawaf. Selama tawaf, bapak ibu tidak boleh cakap-cakap. Tidak boleh ngelengong-ngelengong kiri kanan. Apalagi balik kanan. Kan ada itu, mohon maaf. Ada kita tonton itu di TV, selebritis, tawafnya tapi pernah nampak apa tidak? Tidak boleh.
Karena tawaf pengganti solat. Dalam solat boleh nak lengong-lengong kiri kanan? Allah. Boleh mana? Tidak boleh. Tawaf juga kayak begitu. Maka mak ayah besok tawaf. Oh, saya tidak apa zikir putaran 2, 3, baca yang apa aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Bu tengok kanan tu, tengok kan. Subhanallah walhamdulillah wa la. Bu tengok tu. Oh, subhanallah. Jangan diiyakan orang tu. Sebab ibadat masing-masing. Faham Bapak Ibu? Begitu. Jangan hirau. Selama Bapak dalam tawaf tidak boleh lengong kiri kanan. Khusuk dan tawaduk. Nanti jam-jam solat biasa, Bapak Ibu, tengoklah semuanya. Nak pegang Kaabah, nak cium Hajar Aswad, nak nengok makam Ibrahim, nak solat di Hijr Ismail, dan lain-lain, nak mengantung Kaabah, nak diangkat Kaabah, bawa pulang, terserah Bapak dan Ibu. Okey. Dan kemudian pergi ke Mas'ah, sa'i. Bapak Ibu, dalam awak tawaf tu kan tak boleh batal wuduk Ustaz. Ya. Tapi dalam Imam Abu Hanifah, karena jatuh darurat, ngambil wuduk nanti baru nak tawaf, batal lagi. Baru putaran 2 putaran, batal lagi. Kalau kayak begitu, kapan wuduknya nanti? Maka boleh batal wuduk karena sudah darurat. Nanti selesai itu kan tawaf sunat apa? Solat sunat itu, ngambil wuduk di air Zam-Zam. Jangan lakukan pula. Ada. Okey, Bapak Ibu, beres. Selain itu, sa'i antara Safa dan Marwah. Batal wuduk boleh? Boleh, tidak apa-apa. Nah, selesai tahallul. Ada orang baca tahlul. Bukan tahlul, tahallul. Halala yuhallilu halalan. Dah, Bapak Ibu? Dah. Selesai tahallul, Bapak Ibu kembali ke hotel. Berarti selesailah Bapak Ibu umrah. Baru umrah itu. Belum haji. Karena baru datang. Selesailah umrah. Menunggulah Bapak Ibu di hotel ini beberapa hari. Karena kata ayah saya tadi itu, mungkin haji tahun ini tidak sampai 40 hari. Arba'in pun juga tidak dapat. Mungkin tak 30 hari, tak 35. Tasrah. Biar seminggu asal dapat haji. Sesuai? Tuh. Tentu Bapak ayah kesehatan perlu dijaga. Obat-obat yang sesuai dari kampung bawa. Sekarang Bapak Ibu, lanjut Bu ya. Baru 7 orang. Yuk, boleh. Lanjut. Berarti ini dianggap Bapak Ibu sudah berada di Mekah. Menunggu saat haji. Ibu tadi di Mekah, selesai umrah, kembali ke hotel. Kerja selanjutnya apa Ustaz? Memperbanyak ibadah. Solat 5 waktu ke masjid, kemudian tawaf sunat, kemudian baca Al-Quran, solat tahajud, solat hajat, solat lain-lain, tasrah. Sambil menunggu saat datang haji. Tibalah saatnya Bapak Ibu haji. 7 Zulhijjah. Bapak-bapak 7 Zulhijjah, satu kerja Bapak bersiap-siap. Ini sudah lautan umat di masjid, Bu. Sudah lautan umat. Kena sudah menumpuk. Banyak orang solat ni di jalan-jalan. Bawa hotel kena tidak muat. Apalagi tahun ini. Yang kedua Bapak Ibu, sudah bersiap-siap. Inta tas kita, koper sudah diikat. Kemudian Bapak Ibu obat-obat sudah dan lain-lain. Sampai masuklah 8 Zulhijjah. Disebut dengan hari Tarwiyah. Ibu bapak mau 8 Zulhijjah ni berangkat ke Mina, namanya Tarwiyah. Kalau bapak dan ibu berangkat nanti menuju Arafah sore hari, berarti hanya biasa saja.
tidak ikut tarwiyah. Kalau tarwiyah ini ke Mina dulu, baru ke Arafah. Kalau biasa, ke Arafah dulu, baru ke Mina. Membatalkan, tidak ada yang membatalkan. Keduanya dibolehkan. Tapi kalau tarwiyah nanti bayar lagi. Antara 100 rial. Kalau 100 rial berarti 450 ribu lebih kurang. Karena 1 rial sekarang itu lebih 4 ribu. Kalau dulu hanya 385. Sekarang mahal. Dah. Kemudian 8 Zulhijjah ini juga bapak dan ibu diantar ke Arafah. Berarti 8 Zulhijjah ini bapak ibu tarwiyah berangkat ke Arafah. Ini berangkat ke Arafah berarti mengerjakan rukun haji. 1. Rukun haji adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf. Ini di sini kalau melakukan apa? Wukuf Arafah. Wukuf Arafah. Kemudian tawaf. Kemudian sa'i. Kemudian tahallul. Ini rukun ini. Rukun haji. Kalau ada yang buat 6, berarti tertib. Nah, dari hotel, bapak ibu ni hotel, bapak ibu diantar ke Arafah. Berarti 8 Zulhijjah itu, bapak mau berangkat ke Arafah, memasang niat untuk Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajjah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajja lillahi ta'ala. Kedua-dua lafaz niat tu boleh. Satu pun juga boleh. Yang tak boleh tidak berni. Bawa masuk bus, berebut-rebut. Satu bus biasanya dari Madinah ke Mekah, satu bus, satu kursi, satu orang, satu bangku, satu orang. Besok 1 bangku, 2 bangku, bisa 4 orang. Berimpit-rimpit. Saya dulu satu bis, 95 isinya. Sampai ini tak berdaya lagi mak-mak duduk di atas. Mau pingsan. Tidak pula awak yang pingsan, mak yang duduk latih awak. Lalu pingsan Pak Andi mak. Nah, ya begitulah berebut-rebut. Diuji situ kesabaran. Jangan sampai rusak amal ibadat. Di Madinah sudah susah, di Mekah sudah susah, tawaf sudah capek, berangkat Arafah berantam pula. Jangan. Nah, berarti kalau gitu kain ihram 8 Zulhijjah itu telah memakai kain. Larangan-larangan yang kayak disebut tadi tak boleh lagi. Tak boleh. Semuanya tinggal. Hendak banyak cakap tak boleh. Cakap banyak-banyak tak boleh. Yang banyak tu talbiyah. Dah. 8 Zulhijjah. Bapak 8 Zulhijjah itu sampai di Arafah lebih kurang. Ya ada yang 4 sore. Ada jam 5 sore. Ada jam 8 malam. Ada malah jam 1 malam baru nyampe. Kenapa? Nyasar. Karena mobil yang bawa itu tidak tahu alamat. Kadang tahu alamat, banyak akal. Banyak akal. Heping. Dibayar, lancar. Tak bayar, mutar-mutar. Banyak kejadian itu, banyak. Ada juga. Kenapa jam 10 malam baru nyampai? Jam 1 malam nyampai? Karena mobilnya rusak. Padahal mobil itu oleh perusahaan sudah dipilih mobil yang bagus-bagus. Meledak anginnya. Rusaklah ini segala macam. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam bis itu banyak yang berantam. Allah tak redha berantam-berantam. Maka jangan berantam. Faham Bapak Ibu? Ini wajah-wajah yang tunduk-tunduk, yang sabar-sabar, yang pemurah. Besok balik di Mekah, belikanlah saya tu tasbih. Okey, lanjut. Okey. Bapak Ibu di Padang Arafah, dianggap Bapak Ibu sore sampai di Arafah. Berarti tadi kita sudah solat jamak qasar.
Tidak ada asar. Maghrib solat. Kadang-kadang maghrib menjamak dan mengqasar. Kadang jamak takdim saja, kadang langsung jamak takdim qasar. Beres. Bapak Ibu di Padang Arafah ini malam. Hari malamnya belum ada apa-apa. Tidak ada kerja. Ini umpamanya tenda-tenda sekarang udah mewah. Dulu enggak. Tendanya tenda pramuka goni aja. Selimutnya selimut Nabi Adam zaman dulu. Sekarang enggak. Dah pakai AC, ada kipas angin, buah-buahan, minum-minum, macam-macam dah mewah. Dah. Sampai di Padang Arafah malam hari istirahat. Nak baca Yasin boleh, nak baca doa boleh, nak tidur, silalah, tak apa-apa. Beres. 9 Zulhijjah. Ini paginya sarapan. Sampai jam 11 pagi bersiap-siap untuk Wukuf Arafah. Nanti antri itu di WC, ada 3, ada 4. Kalau ada rasa-rasa nak keluar, berangkatlah supaya bisa antri. Makin ke depan makin sang kueknya nak kalau, makin depan kueknya kalau. Jangan dak di dalam apa, dalam tenda, ndak tahan yang baru angkat. Tiba di sini antri pula, ndak tahan baru 2 antri, lama lele aja le. Banyak kejadian begitu. Orang ndak ada menyorak-nyorak, ndak ada, tapi orang banyak paham. Okey. Sampailah saatnya tergelincir matahari, mengerjakan rukun yang kedua, Wukuf Arafah. Salat, rukun, kemudian khutbah, zikir sepanjang-panjang, doa sebanyak-banyak. Karena Wukuf Arafah mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari, mustajab doa. Kalau kami dulu tu, banjir air mata. Bergilir, ustaz ini doa ini, ustaz ini doa ini, ustaz ini doa ini, ustaz ini doa ini, buya ini doa ini. Bersambung doa tu, tak putus-putus. Sampai jam 4 sore. Orang jam 1.30 dah selesai. Dah mundar-mandir. Kami masih larut dengan zikir dan doa. Makan, tak ada nasi lagi. Habis dimakan kawan. Dulu kan perang semanan itu. Tak kayak sekarang pakai kotak-kotak. Habis. Melagaklah ketua kloter saya. Diangkatnya, semacam dipanggilnya petugas-petugas. Lagak dia kayak Umar bin Khattab. Macam-macam dia maki-maki petugas itu. Kalau kalian tak sediakan nasi untuk kelompok kami, kloter ini, semuanya saya libas. Marah. Kata saya, tak usah. Malu kita udah nangis-nangis, tadi udah berdoa kita. Tak bagus bang, diam aja. Ini sandiwara saya katanya. Ikut pula dia macam itu. Ada ikut lo yang ke dapur itu dicari. Makanya masak dapurnya itu Masya Allah. Kira di dapur masih banyak. Katanya habis. Kami jemput ke sana itu. Saya bawa salawat. Salatullah, salamullah, ala ta. Dah lapar perut itu. Antri pula 450. Kasih piring satu-satu. Lama pula berdiri itu. Supaya jangan sakit ini, jangan lama. Salawat. Salatullah, salamullah. Itulah. Pokok aja gaya metode. Kalau marah. Oi, sakit. Sekarang dah kasih kotak. Tinggal makan aja. Jam berapa nak makan? Berapa kali nak makan? Terserah awak je lah. Bapak dan Ibu yang terhormat. Selesailah Wukuf Arafah. Air pun maghrib. Solat maghrib, jamak dan qasar. Menuju Bapak Ibu, ini sudah Padang Arafah. Kemana lagi Ustaz? Muzdalifah. Muzdalifah ini rukun apa enggak Ustaz? Tidak. Ini namanya wajib haji. Selesai malam dulu wasama bina'a, langit Allah jadi atap, bumi Allah menjadi hamparan. Itulah dulu. Tak ada tikar, tak ada apa. Tidurlah sana. Sekarang dah 3 tahun terakhir dah kasih tikar. Dah agak senanglah sana itu. Jadi Bapak Ibu bermalam di situ. Hanya sebentar. 3 jam, 4 jam. Jam 3 subuh, jam 4 subuh, bergerak lagi. Kemana lagi berangkat? Ke Mina. Mengapa itu Ustaz? Jamarat. Untuk melontar. Mina dengan Muzdalifah dekat, batas tanah aja. Tapi lebih dahsyat kalau tadi ke Padang Arafah berebut, dari Arafah ke Muzdalifah tambah berebut, dari Muzdalifah ke Mina tambah berebut.
Itulah pada diuji keimanan amal ibadat. Maka mak dan ayah sabar. Yang bisa ditolong, tolong. Kalau tidak, selamatkan diri masing-masing. Jangan buat binasa sama orang. Tak boleh. Nah, Bapak Ibu. Bermalam muslimah sudah. Melontar di Mina. Jamarat yang akabahnya dulu. Selesai itu, baru tahallul. Disebut dengan tahallul awal. Tahallul awal. Artinya setelah kita berangkat Mina sudah subuh sampai jam 7 pagi berangkat ke Jamarat untuk melontar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, bawa bendera masing-masing. Selesai melontar, yang akabahnya Bismillahirrahmanirrahim 7. Bismillahirrahmanirrahim. Beres. Balik ke Mekah, Bapak dan Ibu. Kalau kita balik ke Mekah, habis namanya talbiyah. Kita tinggal takbir. Allahu Akbar, Allah. Karena paginya itu sudah 10 Zulhijjah. Di kampung halaman, anak-anak sudah selesai solat Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Terbayanglah dah waktu itu awak balik baru melontar. Terbayanglah anak yang duduk di pinggir pintu, yang menunggu masak-masakan. Sekarang dia dulu makan lontong ramai-ramai, sekarang tak dapat makan lontong ramai-ramai. Mulai tetesan air mata. Mak, kejadian Mina itu sudah banyak terjadi. Yang luar biasa. Dulu waktu saya kocik-kocik, budak-budak kocik, itu terjadi terowongan Mina. Pak Ibu, ni terowongan. Ni nak masuk, ini nak keluar, ini nak masuk, ini nak keluar. Akhirnya di dalam ni bertimbun manusia. Terhimpit-himpit. Banyaklah mati para syuhada Allah yang haji. Terhimpit-himpit dalam terowongan Mina. Itu waktu saya kocik-kocik. Di masa saya ada 2015. Ini jalan. Ini jalan. Ini jalan. Jalan ini harus ke sini. Jalan ini harus ke sini. Jadi tidak ketemu. Orang ini lanjut. Ini lanjut. Kiranya ini dibuka, ini dibuka, ini dibuka. Orang ini masuk sini, orang ini masuk ke sini, dempetlah di sini. Maka terjadilah injak-injak di persimpangan. Itulah mayat yang jumpa oleh kita tengok, yang dimasukkan dalam truk ribuan manusia. Di depan kami, saya bawa jemaah 450 orang. Selesai saya melontar, saya bawa balik jemaah, tiba di tenda, pada nangis. Mak pada nangis, ayah pada nangis. Dari kampung telefon, mak terinjak-injak. Gimana aman, sehat ayah, segala macam. Sehingga besok mau melontar, jemaah dah sepakat. Saya tak berangkat, mati saya besok. Saya tak berangkat, biarlah saya wakilkan saja, saya tak berangkat. Gimana cara meredamkan jemaah kayak begitu? Saya diamkan. Siap solat Isya, saya tausiah sikit. Malamnya jam 2 saya ajak semua jemaah solat tahajud. Bawa pimpin dengan doa, ya Allah, bila kami mati di padang Arafah di Mina ini, ya Allah, tanah suci Engkau, ya Allah, jangan jauhkan kami berjalan di padang mahsyar nanti. Tolong surga pintu dibukakan bagi kami. Lebih bagus kami mati di sini, ya Allah, daripada mati di kampung tidak ada maknanya, ya Allah. Oi, pagi salat subuh, tidak ada jemaah yang tidak. Saya berangkat, Ustaz, saya berangkat. Tak usah mati nanti. Biarlah mati, Ustaz. Biarlah mati dan paidan ni. Jadi kirain kekuatan tahajud dan doa luar biasa. Berangkat. Ya, begitulah Pak Ibu. Di depan mata kami, Pak. Sayangnya, begitu berangkat dari Mina, menuju kembali ke Mekah, 10 Zulhijjah. Namanya nafar awal, nafar sani. Anggap 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Berangkat kami pada 2 ini ke Mekah. Mengerjakan haji yang disebut dengan tawaf ifadah. Saya bimbing jemaah untuk tawaf. Padatnya bukan main. Dada kita berada di punggung orang. Punggung kita berada di dada awak. Sampai macam itu. Subhanallah, walhamdulillah. Itu berayun-ayun. Sempit je bukan main.
Di gerbang ni jaga oleh polis dengan tentara. Masuk sikit, hambat lagi. Masuk sikit, hambat lagi. Kadang berangkat 10, 3 yang lolos. Yang 7 balik lagi ke hotel. Kerana tak dapat masuk. Dilarang oleh mereka. Bukan melarang demi keamanan. Berdempit-dempit umat itu. Banyak yang mati waktu itu tu. Jadi mak dan ayah. Selesai kami haji. Itulah. Malang tak dapat diraih. Mujur tak dapat ditolak. Ayah saya, mertua laki-laki, meninggal. Begitu selesai di Arafah, selesai di Mina, selesai melontar, selesai tawaf, selesai sa'i, minum air zam-zam, tahallul, selesai tahallul berdoa, siap berdoa, sakit. 2 hari setelah itu meninggal. 2015. Saya ikut memandikan. Saya ikut mengapani dengan air bidadara yang harum itu. Saya ikut menyolatkan di Masjidil Haram. Kata salah seorang syekh, antum walad aywa. Fi hadzal makan sallu. Kamu nanti ikut solat di sini. Aywa, yolan. Ini ayah, ni imam, ni para pengikutnya. Saya saf yang ketiga. Selesai itu, saya ikut mengantarkan jenazah ayah ke kuburan. Semuanya saya potret. Supaya di rumah nanti jangan dibilang oleh orang, saya tak tanggungjawab sama ayah lepas begitu. Tidak. Semuanya saya potret. Padahal tertulis haram fotografer. Ada mana? Tiba di Batam saya cetak. Saya panggil anak santri saya dulu, dia polis. Saya panggil, tolong ini dicetak untuk besok ya, saya balik sore. Siap Ustaz. Kiranya berangkat 2 jam selesai, dia cetak. Berapa bayar? Tak usah bayar katanya. Dapat rezeki. Jadi itulah. 2018 kemarin, saya bawa jemaah nasional Kalimantan Barat dan Riau, Bapak Ibu, meninggal jemaah 3 orang. Sandiwaranya luar biasa. Bersihnya meninggalnya, Masya Allah. Ni ayah-ayah mohon maaf, ada 4 orang sekamar, janji nanti kita jam 1 malam tahajud ya di Masjidil Haram. Ya, jam 1 bangun. Yang 1 tak bangun. Yang 3 bangun. Sebelum kita berangkat, kita rebuslah pok mie kita dulu apa kali nanti. Minum kopi segala macam. Masak. Selesai dia masak mie pok segala macam itu, kopi. Yang 1 berangkat ke kamar, buang hajat. Keluar. Yang 1 lagi berangkat lagi ke kamar. Tak keluar-keluar. Digedor pintu, tidak ada. Didobrak pintu, tidak ada. Digini-gini kan tidak ada. Terkunci dari dalam. Dipanggil lagi yang punya hotel. Tidak juga. Selesai orang solat subuh. Begitu dibuka, tidak ada yang apa-apa. Tidak ada yang ngunci, tidak ada apa-apa, tidak ada. Jumpalah sudah tergeletak di dalam kamar mandi. Kiranya mungkin kami gedor-gedor tu malaikat menahan itu. Bukan. Katanya. Kiranya kekuatan malaikat luar biasa. Menangis keluarga dari Kalimantan itu. Gimana ini? Saya waktu itu pembimbing ibadah. Saya bilang sama ketua kloter, ketua harus berangkat. Lakukan jenazah ini. Tidak bisa Ustaz. Mana pula bisa? Biasanya kalau sudah meninggal, lepaskan aja. Tak, berangkat. Kau berangkat. Bisa. Saya suruh masuk dalam dalam ambulan itu. Masuk, berangkat, memandikan, ikut mengapani, foto dia bilang. Tak boleh Ustaz. Pandai-pandailah kau, aku bilang. Dipotret. Meninggal 3 orang, suami, meninggal istri tinggal. Ayah meninggal, tinggal anak. Anak meninggal, tinggal ayah. Ketiga-tiganya tak jauh makamnya. Dekat-dekat. Mau balik, Ustaz, ya kita ziarah dulu Ustaz. Kami balik ke Kalimantan. Kami tidak sempat, nanti tidak tahu. Ayo berangkat. Ziarah ke makamnya. Dipotret nomor berapa. Makanya kuburan ayah saya di sana itu tidak ditimbun. Ini kuburan, dimasukkan ayah ke dalam. Saya tak sanggup lagi menyambut ayah ke liang lahat. Karena tak berdaya lagi. Sejak jam 3 malam sampai jam 4 sore tak makan-makan, tak minum-minum. Dah lebih capek kali. Jadi tak berdaya lah saya. Diangkat ke dalam. Tapi saya ikut doakan semua macam. Saya akan talkinkan. Saya doakan di situ segala macam. Tak ditimbun Pak. Ditutup aja di atas. Ditutup aja di atas. Kemudian semaikan pasir. Yang lubang-lubangnya dibuat rumput. Supaya jangan jatuh pasirnya. Gitu. Jadi kalau bahasa kita. Kalau capek ayah tu tidur. Misalnya duduk dalam. Paniknya duduk. Saya togak je tengok-tengok tu. Itu akal-akal kita. Alam kubur, alam gaib. Tak tahu kita kayak apa ceritanya.
Tapi sebagian ada yang ditimbun, ada sebagian tidak ditimbun. Banyak lagi ceritanya. Okey, Bapak Ibu, beres. Tawaf sudah seperti yang tadi juga. Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir pada Hajar Aswad. Cuman tu berdesak-desak. Kena orang melakukan ibadah wajibnya juga, tawaf wadaknya juga. Apalagi kata ayah saya tadi tu, waktu cuman sikit, ya. Cuma sikit. Inta 35 hari, inta 30 hari. Balik kita dari Mina ini. Kiranya 3 hari untuk bersiap-siap haji. Tinggal 2 hari berangkat pulang. Berarti tawaf ifadah di sana juga. Kemudian tawaf terakhir wada juga di sana. Tentu berdempet umat itu tak kurang-kurang jam berapa, hari apa sama. Maka Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir, jangan ditengok banyak orang. Ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah untuk dapat melakukan tawaf ifadah ya Allah. Berangkat aja. Pasti Allah berikan tempat buat kita. Takkan sia-sia Allah Bapak dan Ibu memanggil ayah dan mak ke Mekah. Kena mak dan ayah kena panggilan Allah. Tamu Allah. Pasti Allah sudah tahu berapa kapasitas tamunya yang bisa muat di dalam rumahnya. Betul apa tidak? Mak ayah. Selesai ini, tahallul. Siap sa'i, balik antara Safa dan Marwah. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, ini antara sa'i dan Safa Marwah. Kau apa bolak-balik? Tahu kenapa 7 kali Ustaz? Nanti dalam ceramah kita sampaikan. Ini hanya rukunnya aja. Tahallul, selesai tahallul dinamakan tahallul sani. Tadi tahallul awal, Bapak Ibu, ini tahallul sani. Bereslah Bapak Ibu sudah sebut mak haji dan ayah haji. Selesai itu apa lagi Pak Ustaz? Berbanyaklah sedekah ya. Entah 13 Zulhijjah, 14 Zulhijjah, selesai haji, berbanyaklah sedekah. Di sana boleh, di tanah air nanti dah balik juga boleh. Jangan lupa sedekah untuk pesantren saya. Sebanyak ni mak sedekah 1 buah Al-Quran, wakaf 1 buah Al-Quran. Ada 40 lah Al-Quran di sana nanti. Ustaz, saya di Mekah saja Ustaz. Boleh. Tapi jangan dibaca orang. Dia kan terlalu banyak. Kalau di pondok saya siang malam dibaca. Sampai robek-robek Al-Quran itu. Itulah. Enggak juga Al-Quran. Ada umpamanya semen 2 sak, semen 1 orang. Bagus. Tidak apa-apa. Banyak sedekah. Itu namanya haji yang mabrur. Ada peningkatan. Demikianlah mak ayah untuk saya sampaikan secara kilat. Biasanya 6 hari paling tidaknya nih Pak pertemuannya. 6 hari, tapi masuk praktek ya, masuk praktek. Ini kilat aja. Akhirnya Bapak Ibu karena sudah tahun sekian dah ikut manasik, tahun ikut itu sudah haji, sudah umrah dan sudah banyak bercerita-cerita, ini kedar mengulang-ulang saja. Bila baik yang kami sampaikan ini, ambil dan telanlah. Bila ada yang lebih baik, itu lebih bagus. Jangan dibuangkan ini, tapi ditambah yang lebih baik supaya lebih sempurna. Tamamul hajjah wal umrata lillahi ta'ala. Sempurnakanlah hajimu dan umrahmu karena Allah Ta'ala. Semoga Bapak sehat badan, dipanggil Allah Ta'ala sampai ke tanah suci. Semoga dapat menajakan menjahaji dengan baik. Semoga kembali ke tanah air dengan baik. Kemudian semoga membawa peringkat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pakir Kariman Ibrahim dari kampung Kampar Pulau Birandang. Yang menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Bila ada salah silap dan maaf kepada buya-buya kami, pada ustaz kami. Sebab tadi nak ada pakai kitab cik juga ya. Entah salah, entah bagaimana, mohon dimaafkan. Demikian dan terima kasih. Silap dan salah mohon maaf. Mudah-mudahan mak dan ayah bermakna dalam acara kita ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.